Presiden Prabowo Subianto mempercayakan posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan kepada politikus Partai Gerindra Immanuel Ebenezer. Pria yang dulu dikenal sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania itu mendampingi Yasir Ly yang ditunjuk menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Nah, siapa dan bagaimana rekam jejak Immanuel Ebenezer? Pemilik nama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan itu dikenal luas setelah menjadi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Kala itu, Immanuel dikenal sebagai bagian dari relawan Joman hingga akhirnya menjabat sebagai ketua umum relawan Joman. Pria yang kerap disapa Noel itu pada Pilpres 2024 awalnya melontarkan dukungan Jokowi Mania untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Bahkan, dukungan tersebut melahirkan relawan Ganjar Mania. Padahal PDIP belum mengumumkan bakal capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Hal tersebut sempat menciptakan ketegangan antara relawan Jokowi Mania dengan sejumlah politikus PDIP. Namun, secara tiba-tiba, dukungan Jokowi Mania beralih kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Apalagi setelah putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendampingi Prabowo sebagai bakal cawapres. Hingga akhirnya Noel membubarkan relawan Ganjar Mania dan membentuk relawan Prabowo Mania 08. Sejak saat itu, pria kelahiran 22 Juli 1975 itu turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dan pada saat yang sama, Noel bergabung dengan Partai Gerindra. Noel sempat maju sebagai caleg pada pemilihan legislatif 2024 dari Dapil Kalimantan Utara. Ia pun meraup 29.786 suara. Namun, ia tidak berhasil lolos sebagai wakil rakyat di Senayan. Sebagai mantan aktivis 98, Immanuel Ebenezer mengaku mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo dan mengemban tugas menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Berarti memang setiap hari pasti pagi kesini ya Bang ya? Atau gimana nih? Kan biasanya bangun siang gimana nih? Itu jam 5 pagi gua. Jam 5 pagi? Jam 5 pagi. Oh. Jam 5 pagi, setiap hari. Setiap hari? Tapi kan sampai sini jam 6 kurang. Nyaman ya Bang Wamen ya ada di sini ya. Ini lobi kantor Wamenaker berarti ya? Ya. Ya, Bang Wamen mau tanya-tanya lagi nih. Dulu kan Bang Wamen ini adalah seorang aktivis gitu ya. Sekarang ada di eksekutif. Perbedaan yang paling dirasakan Bang apa sih Bang? Pasti bangun pagi. Yang tadinya bangun siang jadi bangunnya pagi jam 5 berangkat dari rumah ke kantor. Kedua mungkin ini efek semangat Magelang ya. Spirit Magelang itu tadi kan kita 3:30 suruh bangun. Ya. Dampaknya saya jam 5 bangunnya sekarang. Pertama itu, kedua terkait protokoler. Ketiga ya ada hal-hal yang belum pernah saya dapatkan ya. Terkait misalnya ada ajudan sebagainya, protokoler. Sebetulnya ya saya sih melihatnya malah tidak nyaman saya dengan adanya protokoler. Tapi ternyata itu menjadi ketentuan yang nggak boleh. Harus didapat dan melekat lah ya. Kedua ada ajudan. Kemudian juga ada ngiung-ngiung gitu, bunyi-bunyi patwal ya Bang ya? Patwal. Tapi saya selalu ingatkan patwal saya, jangan ke rumah saya. Itu patwalnya bagus ngikutin ya. Jadi patwal itu hanya mengurai kemacetannya sedikit kalau ada tugas-tugas penting ya. Tugas-tugas penting. Tapi kalau tidak ada tugas-tugas penting, kebiasaan saya lebih suka tidak pakai patwal. Karena saya nggak mau noise ya, bising. Saya nggak suka itu karena waktu saya belum menjabat, lihat mobil pejabat ngiung lampunya nyala itu pusing otak saya. Gitu. Nah, jangan sampai hal itu ketika saya mendapatkan hal itu, saya melakukan hal yang sama. Kan kasihan publik itu, mau jalan, mau nyaman, matanya biar nggak kena apa tuh namanya biru-biru mobil itu, sorotan lampunya mendengar bising ngiung itu. Nah, saya ya menyampaikan untuk tidak terlalu bising gitu loh.
Nah, hal itu juga nggak saya temuin. Karena apalagi Pak Prabowo kan menyampaikan ya pemimpin itu harus jadi teladan lah ya. Karena ikan itu busuk tuh dari kepalanya dulu. Nah kalau seandainya pemimpinnya bisa menjadi contoh dan teladan, saya yakin ya di bawahnya juga pasti akan bisa ngikuti ya. Apalagi saya ini punya harapan lah ya ke kawan-kawan di kementerian lembaga ini ya, terkait legasi saya jangan sampai meninggalkan legasi yang buruk lah, apalagi terkait korupsi. Makanya apa yang disampaikan Pak Prabowo, presiden kita, terkait soal penyelamatan anggaran, APBN ya, khususnya pengiritan juga dan sebagainya. Makanya saya sampai sekarang itu kalau naik pesawat, selalu saya menyampaikan ke protokoler saya tidak mau pakai tiket bisnis, saya harus pakai tiket ekonomi. Lantas kemudian juga saya jangan terlalu banyak-banyak orangnya, jangan banyak gitu rangkaiannya, saya nggak mau, secukupnya aja. Karena ini kita jangan sampai anggaran kita hilang gara-gara hal yang kayak begini-gini, itu nggak terlalu penting. Persis apa yang Pak Presiden sampaikan, udahlah kurangin hal-hal yang hanya menguras anggaran gitu. Selain korupsi, anggaran bocor itu selain korupsi ya gitu, boros-boros anggaran yang nggak karuan itu. Naik pesawat bisnis lah, naik bawa rombongan lah apa dan sebagainya. Nah, saya coba memberi contoh lah ya. Saya dari awal pertama ketika ada tugas keluar kota naik pesawat, saya ingatkan, saya hanya mau naik tiket pesawat yang ekonomi, bukan bisnis. Gitu. Terkecuali durasi jalannya lama ya. Saya tanya dirjen, inspektorat. Dia bilang, Pak kalau 2 jam ke bawah boleh Bapak naik ekonomi, tapi kalau 2 jam ke atas Bapak nggak boleh. Pertimbangannya apa? Soal kenyamanan dan kesehatan Bapak, itu penting Pak. Karena kan Bapak tugas-tugas negara. Oh itu rasional, udah boleh. Saya bilang kalau itu. Tapi kalau 2 jam ke bawah, saya bilang saya tetap tidak mau. Walaupun itu fasilitas ya yang diberikan. Tapi kan minimal kita bisa menjadi contoh untuk kawan-kawan di bawah. Begitu juga untuk pejabat-pejabat yang lain juga. Bukan saya aja, bukan di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi pejabat-pejabat yang lain juga bisa mencontohkan. Nah, Pak Menteri saya juga mencontohkan itu, bukan saya juga ya. Tapi Pak Menteri mencontohkan juga itu. Beliau ke luar kota, ada tugas-tugas negara, jam-jam tertentu beliau naik ekonomi, tidak naik bisnis. Terkecuali tadi yang sampaikan inspektorat, jam-jam yang durasinya panjang, Bapak mendingan naik bisnis biar nyaman Pak, gitu. Ya, oke. Bang Wamen tadi sempat menyinggung soal Pak Prabowo. Sebelumnya kan Bang Wamen ini adalah seorang aktivis, begitu ya, Reformasi 98. Tekad apa sih yang bisa menyatukan Bang Wamen dan juga Pak Prabowo? Kan kalau dulu mungkin bisa dikatakan berseberangan begitu ya. Gimana tuh Bang? Ya, saya orang yang 2019 minta Prabowo ditangkap. Dan 98 orang yang secara politik beda pandangan. Karena kita melawan rezim Orde Baru saat itu. Kita tahu Pak Prabowo itu dari klan Orde Baru. Tapi kita lihat prosesnya kan ternyata ini bukan Orde Baru dalam pengertian personal ya. Harus bedakan personal dengan sistem, rezim. Yang kita lakukan rezim, bukan personal. Nah saat itu kan Pak Prabowo bagian dari rezim itu saat itu. Kemudian walaupun dia dihempaskan dari rezim yang yang kurang bersahabat dengan beliau. Jadi harus dipahamin bahwa kita tidak pernah berhadapan dengan personal, tapi rezim, sistem. 98, aktivis 98 tidak pernah melawan personal, tapi melawan sistem. Itu terkait sistem yang anti terhadap kemanusiaan, anti terhadap demokrasi, anti terhadap kemanusiaan dan lain-lain lah ya. Ya itu yang kita lawan saat itu. Anti terhadap organisasi, anti terhadap kritik, anti terhadap pandangan-pandangan yang berbeda. Itu yang kita lawan. Baik, berarti perlu digarisbawahi tidak melawan sistem, maksud kami tidak melawan personal tapi melawan sistem yang tidak baik untuk negara dan bangsa begitu ya Bang ya. Lantas Bang, mengenai sosok Pak Prabowo sendiri di mata Bang Wamen itu seperti apa? Dia seorang patriotik. Dulu jujur saya nggak kenal ya secara personal, nggak kenal. Yang tahu kita ini kan Prabowo ini seorang ya bayangan di opini ya, orang yang kasar, orang yang suka gebrak-gebrak, orang yang gimana lah. Ternyata di balik itu semua yang publik tidak ketahui, ini orangnya sangat humoris. Humoris, tegas, dan humanis ya. Apalagi kemarin kita lihat ketika dia menyampaikan soal janji-janji di pemilu. Janji di pemilu kemarin itu soal kesejahteraan guru.
ketika dia menyampaikan kenaikan gaji dan honor guru honorer ya, dia meneteskan air mata. Karena setahu saya kesatria itu hanya hal-hal tertentu secara emosional dia bisa ngeluarin air mata. Dia bukan politisi omon-omon tuh, bukan politisi yang suka bersandiwara gitu loh. Itu dia jujur tuh, air matanya tuh lahir dari kejujuran yang dia milikin. Makanya saya juga luar biasa. Apalagi waktu saya declare dukung beliau ya, saya sampaikan ke beliau, Pak, saya ini yang minta Bapak ditangkap loh. Saya mikir, waduh, saya nanya begini, saya menyampaikan pertanyaan ini bisa kena usir dari sini. Responnya gimana tuh, Respon beliau apa? Noel, saya ini tidak punya waktu bicara tentang masa lalu. Kaget juga saya, wah ini orang benar, orang baik. Karena saya lihat proses dia untuk mendapatkan yang menjadi cita-citanya, yaitu pemimpin eksekutif Republik ini, itu prosesnya panjang ya. Dia tidak instan. Dia tidak hasil endorsan, bukan. Dia prosesnya panjang. Dia dihanati, difitnah, kebuang dari sistem Orde Baru, kemudian masuk ke sistem demokrasi, dia masuk dan dia dihanati. Bayangin, dulu dia Orde Baru, bagian Orde Baru, tapi terbuang. Masuk dalam arena demokrasi, dia dihanati, difitnah. Bahkan ya kita tahulah fitnahan dan caci makian ke Pak Prabowo itu luar biasa ya. Jadi dalam proses itu beliau bisa bertahan dan akhirnya apa? Kesimpulan kita, beliau negarawan, bukan politisi. Karena di atas politisi adalah negarawan. Dan dia mencapai titik tertingginya itu ya, seorang negarawan. Kemudian mendapatkan bonus kepemimpinan eksekutif sebagai presiden, yaitu hanya bonus. Tapi dia sebagai negarawan dia sudah mencontohkan. Ketika 2019 beliau mau masuk ke pemerintahan Pak Jokowi itu udah luar biasa. Gitu. Dia bisa bersahabat dengan semua. Makanya dia ada narasi besar untuk 2045 tentang Indonesia Emas apa? Soal kesejahteraan itu. Rakyat Indonesia harus sejahtera. Apalagi beliau menyampaikan, sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin lihat bangsa dan rakyat ini sejahtera. Hidupnya nyaman, tidurnya nyenyak. Luar biasa sekali. Bang Momen, lantas apakah ada pesan terbaru yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk Kementerian Ketenagakerjaan saat ini? Ya, yang jelas tugas kita di Kementerian Tenaga Kerja bagaimana tetap ramah dengan buruh, tetap ramah dengan pengusaha dan industrial. Makanya narasinya buruh yang patriotik, pengusaha yang patriotik. Karena bangsa ini butuh cuma satu itu, yaitu apa? Patriotisme. Itu. Baik, Yasmin. Luar biasa. Baik. Terkait dengan visi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi kaum buruh di Indonesia. Yang pasti gini, negara harus hadir. Karena kita bicara tentang ideologi Pancasila, kemudian narasinya malah sangat bukan liberal ya, tapi sangat menyimpang dari ideologi yang menjadi komitmen kita soal Pancasila itu sendiri. Jangan sebagai cuma slogan, ideologi sebagai slogan yang kita tidak mau. Itu Pancasila itu harus menjadi benar-benar landasan ya dalam kita menjalani proses berideologi ini, tidak cuma omon-omon. Jadi apalagi sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Itu kemudian keadilan sosial dan sebagainya. Kalau seandainya dari lima yang ada di Pancasila ini kita tidak memahaminya, ya menurut saya Indonesia ini gagal sebagai negara. Gitu. Kita tidak mau bernegara ini bicara sepakat tentang ideologi Pancasila, tapi menjalankan secara substansialnya tidak bisa. Jangankan substansinya, teknisnya ya. Makanya orang-orang yang korup, lantas tidak memiliki patriotisme, ya mereka tidak Pancasilais, itulah. Makanya mari kita sama-sama, apalagi menghadapi tatanan baru ya di industri digital ini. Kita bergandeng tangan, kita bikin komitmen kebangsaan yang baik untuk menghadapi tantangan besar. Semua kan serba digital ya, apalagi ada AI nanti gitu. Itu juga menjadi sesuatu hal yang baru lagi. Jadi ya semoga bangsa ini siaplah menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang menurut saya itu bisa kita hadapi bersama.
Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Wamen sudah bergabung bersama kami. Semoga segala isu terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik ya di masa kepemimpinan Pak Prabowo dan juga di masa Kabinet Merah Putih ini ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah tadi perbincangan kami dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan kita harapkan bersama-sama segala isu terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Saya Semetania pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pesan buat kawan-kawan buruh, jangan berkeluh kesah. Ingat bahwa buruh adalah pemilik sah Republik ini. Dia pemilik saham. Begitu juga kawan-kawan pengusaha, bahwa tuntutan kawan-kawan buruh adalah kesejahteraan. Dan kita juga ingin industri kawan-kawan pengusaha tetap berjalan dengan baik. Kita butuh pengusaha yang patriotik, kita juga butuh buruh yang patriotik. Kita berjuang dan jangan pernah berkeluh kesah. Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Semoga pesan Pak Prabowo sudah sampaikan.